kurang sholat, pasti dia itu lebih dulu masuk Islam, karena Islam ini syarat bagi sahnya sholat. Tapi pada tentu orang Islam mengerjakan sholat. Malahan di akhir zaman banyak orang Islam yang tidak mengerjakan sholat. Kita udah berada di ujung akhir zaman. Bukan di akhir zaman, di ujung akhir zaman. Pasal itu banyak di akhir-akhir zaman yang ujung ini berita-berita bohong. Ada berita yang mengatakan Guru Zaini meninggal dunia, itu bohong. Enggak, sehat aja. Bikin kagetnya orang itu semua adalah film dari Rasulullah SAW yang dulu diberitakan waktu salah satu peperangan. Rasulullah SAW diberitakan oleh orang munafik yang di sekitar beliau juga. Perhatikan, berita itu berasal daripada munafik yang di sekitar beliau juga. Beritanya bahwa Muhammad Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka beberapa sahabat murtad. Kalau udah nggak ada pemimpin lagi, nggak ada panglima Islam lagi, udah lebih baik kita kafir aja udah. Maka di antara sahabat Rasulullah SAW satu yang masih kena panah di belakangnya, tapi umurnya masih ada. Padahal dia udah sekarat, dia selalu mendaki gunung sambil begini. Sambil mendaki gunung, dia mengumumkan pengumuman kepada kaum muslimin sahabat Rasulullah bahwa Rasulullah masih hidup. Selesai pengumuman, dia jatuh daripada gunung, meninggal dunia syahid. Begitulah orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Jadi sifat munafik itu kata-katanya bohong, janji nggak tepat, kalau diserahi tugas dia khianat, nggak menjalankan tugas. Kalau tiga-tiganya ada di diri seseorang, maka munafiknya 100%. Kalau hanya satu, yaitu bohong saja, yang lain duanya itu enggak ada, berarti sepertiga munafik. Hati seseorang itu ada terbahagi tiga, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Orang munafik lebih jahat daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas sudah, tapi kalau orang munafik pakaiannya seperti orang yang beriman. Dia masuk di mana-mana, dia bergaul di mana-mana, tapi kerjaannya, kata-katanya bohong, janji nggak tempat, dan kalau diberi satu amanah dia nggak jujur. Jadi bersyukurlah kita semua kalau udah diberi Allah Ta'ala taufik untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai kita udah balik, berakal atau mukallaf. Sama ada laki-laki maupun perempuan, apabila udah balik dan mukallaf, pertama wajib lidahnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu langsung dia datang ke tempat seorang guru yang melajari jurusan atau makna dari dua kata-kata lidah itu. Maksud dari dua kata lidah itu, pertama ilmu tauhid yang diringkaskan dengan dua, tauhid umum dan tauhid khusus. Tauhid umum yaitu bahwa
berkeyakinan bulat menjadi darah daging bahwa zat Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Dalil baharu alam. Itu udah secara jumlah. Ini yang dikaji di rumah guru sesudah kita balik berakal. Gak boleh kita ngaji yang lain. Kalau udah balik berakal, baca doa syahadat, ngaji nyanyi-nyanyian, ngaji menggambar, ngaji berhitung, ngaji apalagi itu, apa yang direpet itu biasa MTV apa? Hah? SMTV apa? Ada anak tulisan itu biasa dari buku repot. MTV bukan IMV, bukan itu, bukan. Jadi kalau ada di sekolah Darul Ma'rifah, udah ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada, terserah gurunya atau kepala sekolahnya. Dia inilah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah dan Rasul. Adapun murid-murid yang di sekolahan itu cuma ngikutin aja. Jadi dosanya dan pahalanya adalah beban bagi seseorang yang jadi guru di situ dan jadi kepala sekolah di situ. Utamakanlah hai guru-guru, hai kepala sekolah adalah fakta agama, fardu ain dulu. Pertama ma'rifatullah, tauhid. Yang kedua cara-cara ibadat kepada Allah yaitu fiqih. Yang ketiga adalah adab hati yaitu tasawuf. Selesai mengetahui yang tiga serta melaksanakannya, baru belajar ilmu fardu kifayah seperti nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, usul fiqih, usul hadis, usul tafsir dan lain-lainnya daripada ilmu alat yang hukumnya fardu kifayah. Janganlah fardu kifayah didahulukan, fardu ain dikebelakangkan. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatur kita punya sekolahan, yaitu kepala sekolah. Harus kepala sekolah ini betul-betul ngerti apa fardu ain, apa fardu kifayah, apa ilmu yang hanya harus atau sunnah, upaya dia bisa melaksanakan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau biji diletakkan di atas kepala kan cocok. Baju diletakkan di tengah badan cocok. Sepatu diletakkan di kaki cocok. Nah begitulah maksudnya. Tapi kalau sepatu diletakkan di atas kepala, pici atau kopiah diletakkan di kaki, baju sudah diletakkan di kaki juga, itu namanya wad'u syai' fi ghairi mahallih, maka itu yang disebut zalim. Apa senang kalian punya kepala sekolah yang zalim? Apa senang kalian punya guru anak kalian yang zalim? Kali lagi diulangi kepada semua kepala sekolah dan guru-guru sekolah, terutama di Darul Ma'rifah, pentingkanlah anak-anak sekolah kita yang masih awaliyah, masih dasar dan bersih. Ini adalah ilmu ma'rifatullah. Kemudian ilmu ibadah, fiqih, kemudian ilmu tasawuf. Misalnya dia ngaji bahwa Allah sifat sempurna, mustahil kekurangan, dari baharu alam. Itu disuruh menghafal anak-anak kita. Jadi dia pulang dari rumah menunggu isya yang dibaca itu. Tak tauhid,
Bermula Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Dalilnya baharu segalian alam. Anak-anak kita sekolahan apa di rumah dia membaca karena gurunya memerintah begitu, melajari begitu. Tapi kalau udah dilajari menggambar, anak kita begitu salat maghrib langsung mengambil itu namanya apa? Tablet 12 macam. Gambar apa? Gambar Shinchan. Perhatian kepada orang Islam, janganlah memasukkan anak-anak kita yang bersih ke sekolahan yang begitu. Jelas? Anak itu amanah Allah, dia bersih, jangan sampai kita mengotori. Salah masukkan sekolahnya, jurusan lain. Kalau sudah awaliyah dia mengerti sifat 20, secara jumlah dan secara tafsir mendetail, maka dia pasti akan takut kepada Allah. Orang yang sudah kenal sama Allah takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah, nantinya dia mendengar Allah merintah ini, dia mengerjakan. Allah melarang ini, dia menjauhi. Dan dasarnya mengerja perintah, menjauhi larangan karena yang ditakuti tadi, yaitu karena Allah. Ikhlas dia. Tapi kalau dari awaliyah udah rusak, sanawiyahnya tambah rusak. Lihat pohon kayu. Dari kecil pohon kayu yang disebut di sini pohon kayu ulin. Orang Jawa bilang kayu besi. Dari kecil udah keras. Tambah tua, tambah dewasa, tambah keras. Tambah tua, tambah keras. Jadi mulai awaliyah inilah dulu kita jaga anak-anak kita. Kalaupun udah sekolahan ini semuanya rusak, jangan kita masukkan anak kita di sekolahan. Kita tinggal anak di rumah, panggil guru yang sebenarnya. Ke rumah kita beri ongkos 2 lipat. Jadi anak kita di rumah, gurunya datang melajari khusus bagaimana peraturan pelajaran agama. Pertama sifat 20, kedua fiqh, ketiga tasawuf. Kalau udah tiga-tiganya ngerti anak kita dan udah melaksanakan, baru dipindah ke ilmu kifayah, fardu kifayah. Ini udah di ujung akhir zaman. Banyak orang ahli nahu dan sorof, tapi tauhid enggak ngerti, tasawuf enggak ngerti. Udah banyak kan? Ada yang takut baca tauhid, ada yang takut baca tasawuf. Tapi kalau nahu sorof, masya Allah, habis maghrib nahu sorof, habis isya nahu sorof, habis asar nahu sorof, habis zuhur nahu sorof. Sehingga di madrasah nahu dan sorof tiap hari diajarkan. Tauhid setengah bulan cuma 1 kali. Maka ingatlah masyarakat muslimin, janganlah memasukkan anak kita ke sekolahan itu. Kesian kita terhadap Allah dan Rasul dan terhadap anak kita sendiri. Anak kita itu bakal menuntut di hadapan Allah. Saya sampai masuk neraka begini gara-gara ayah saya salah memasukkan sekolah saya. Gak mau dia masuk surga sendirian, kecuali sama ibunya bapaknya. Sebab ibu bapaknya menjadikan dia begitu.